adik-adikku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kak Resa dari Bimbel Klinik Genius. Oke, kita akan masuk di pembahasan kembali tryout ke-6 UTBK Kimia. Nah, namun sebelum kita mulai, alangkah lebih baik adik-adik selalu membiasakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih. Kita mulai ya untuk pembahasannya. Baik, nomor selanjutnya, reaksi yang tidak dapat menghasilkan asam asetat. Apakah A, oksidasi asetaldehida? Kita lihat. Asetaldehida. Ini adalah golongan aldehid ya. Aldehid. Oke, dioksidasi. Lihat di sini. Nah, ini tanda dioksidasi itu seperti ini ya. Ini artinya dioksidasi. Dia akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, kira-kira asam karboksilatnya apa? Kita gambarkan dulu. Asetaldehida itu gambarnya CH3COH. Nah, ini aldehidnya. Nah, dioksidasi, nah itu akan bertambah si oksigennya. Jadi CH3COOH. Nah, ini adalah asam asetat. Berarti ini betul ya yang A. Mintanya kan cari yang salah. Oke, ini benar. Kita cek yang B. Nah, di sini yang B ada oksidasi etanol. Nah, etanol ini adalah kelompok alkohol. Nah, termasuk kelompoknya adalah alkohol primer. Nah, alkohol primer ini jika dioksidasi dia akan mengalami 2 kali tahap oksidasi. Jadi dia dioksidasi akan menjadi aldehid. Ini aldehid ditambahkan H2 dan ketika dioksidasi lagi dia akan menjadi asam karboksilat. Kita gambarkan strukturnya. Etanol itu adalah CH3 CH2OH dioksidasi. Nah, dia akan kehilangan 2 hidrogen. Jadi nanti si hidrogennya dari si ini saya buang 1, ini saya buang 1 ya. Nanti jadi hasilnya CH3 COH plus H2. Nah, dioksidasi lagi O-nya bertambah jadi CH3 COOH. Nah, seperti itu. Sebentar, saya ganti dulu. Oke, nah berarti ini dia jadi dari etanol dia jadi etanol. Nah, ini jadi asam asetat atau asam etanol. Nah, berarti ini juga opsi B masih betul menghasilkan asam asetat. Nah, kita lihat yang opsi C. Hidrolisis asetil amina. Nah, asetil amina itu adalah kelompok alkil amina ya. Di sini ada alkil amina dihidrolisis berarti ditambahkan H2O. Ini hidrolisis. Nah, dia hasilnya asetil amina itu kalau dihidrolisis atau alkil amina itu akan menjadi asam karboksilat dan amonia. Ini asam karboksilat dan amonia. Oke, kita lihat strukturnya untuk asetil amina di sini soalnya. Asetil amina itu kalau kita gambarkan CH3 CO NH2.
Nah, ini asetil amina. Ditambahkan HOH tadi, H2O. Nah, nanti si OH-nya itu akan bertukar posisi. Nah, si OH-nya masuk. Nah, si NH2-nya ini keluar. Sehingga NH2 ditambahin H jadi NH3 gitu ya. Nah, jadi di sini kita tuliskan CH3CO. Nah, NH2-nya diganti OH, ditambahkan NH3. Itu amoniaknya. Nah, ini si CH3COOH itu adalah masih asam asetat. Nah, berarti ini masih betul juga reaksinya menghasilkan asam asetat. Itu untuk yang C. Nah, sekarang yang D kita lihat ada hidrolisis etil asetat. Nah, berarti itu adalah alkil alkanoat atau dia golongan ester ya. Alkil alkanoat atau ester dihidrolisis, berarti ditambahkan H2O. Nah, ini hasilnya jadi asam karboksilat dan alkohol. Nah, kita gambarkan karena dimintanya etil asetat, berarti kita gambarkan si etilnya itu adalah CH3COO. Nah, ini asetatnya, etilnya C2H5 ditambahkan HOH. Nah, hasilnya, nah kalian cukup menukar si H dengan si C2H5. Ini ke sini, tukar posisi ya. Nah, nanti hasilnya jadi CH3COOH ditambahkan C2H5OH. Jadi nanti hasilnya si CH3COOH itu adalah asam asetat atau asam anoat. Nah, C2H5OH-nya itu adalah etanol. Jadi ini masih menghasilkan asam asetat. Nah, maka pasti yang salah itu ada di E. Gitu. Kenapa? Karena yang diminta itu oksidasi isopropanol, itu adalah alkohol sekunder. Nah, di sini kalau alkohol sekunder dioksidasi, nah hasilnya jadi keton atau alkanon ya. Nah, di situ mintanya isopropanol atau isopropil alkohol. Itu CH3COH, di sini CH strip CH3 dioksidasi, maka kamu membuang 2 hidrogen supaya menjadi keton gitu ya. Nah, mana yang dibuangnya? Ini H itu HN ini ya, kita buang. Jadi di sini ada isopropanol atau 2-propanol. Nah, apa hasilnya? Si ketonnya itu jadi CH3CO CH3 plus H2. Nah, ini hasilnya jadi ketonnya 2-propanon. Nah, ini hasilnya bukan asam asetat, maka salah. Jadi jawabannya yang tidak menghasilkan asam asetat itu ada di E. Seperti itu. Oke, nomor 37. Kita punya reaksi termokimia. Di sini ada 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O liquid dengan melepaskan kalor sebesar minus 571. Terus ada 2 kalsium ditambahkan O2 menjadi 2 kalsium oksida. Delta H-nya melepaskan kalor minus 1269. Dan ada kalsium oksida ditambah air, dia akan menjadi kalsium hidroksida dengan melepaskan kalor minus 64 kJ. Nah, pertanyaannya adalah entalpi pembentukan. Nah, jadi
pertanyaannya ini belum ada, maka ini kita tuliskan dulu gitu ya, apa yang diketahui. Nah, ini berarti sebagai yang diketahui, nah berarti kita tinggal mencari yang ditanya gitu ya. Nah, di sini yang ditanyanya pembentukan. Berarti kalau pembentukan itu unsur ditambah unsur akan menjadi 1 mol senyawa. Nah, nanti delta H-nya itu adalah delta H0F. Ini dicari. Nah, unsurnya ada apa saja pada CaOH 2 kali? Berarti ada Ca solid, ditambahkan H2 gas, ditambahkan O2 gas. Nah, hasilnya menjadi CaOH 2 kali solid. Nah, nanti delta H-nya dicari. Gitu. Nah, untuk bisa menjawab ini, maka kita tulis. Nah, di reaksi yang ini, mana yang menghasilkan, di sini CaOH 2 kali adalah reaksi yang ketiga. CaOH-nya sama-sama di sebelah kanan, ini juga di kanan. Berarti ini reaksinya cukup tetap. Artinya kalian tinggal menuliskan ulang saja. Gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan ulang di situ CaO solid ditambah H2O liquid akan menjadi CaOH 2 kali solid, delta H-nya minus 64 kilojoule. Nah, karena kamu hasilnya itu tidak ada CaO di sini, jadi kalau kita tandain hasilnya itu tidak ada CaO di sini, adanya Ca. Maka si CaO ini harus saya buang. Nah, ini CaO-nya kan di sebelah kiri, nah di reaksi ini di sebelah kanan, ini bisa saling meniadakan, tapi koefisiennya harus sama. Ini 2, ini 1. Nah, berarti yang ini tetap, tapi ibu kali setengah. Ya, jadi 2 Ca kali setengah jadi Ca. Sini, jadi Ca solid. Ditambahkan setengah O2 gas, nah menjadi CaO solid, delta H-nya dibagi 2. Nah, itu nanti dapat minus 634,5 kilojoule. Nah, jadi nanti si CaO-nya bisa kita coret, hilang. Nah, sekarang siapa yang harus kita hilangkan? Air, karena di hasil ini pertanyaannya tidak ada air. Maka reaksi yang ini juga tetap, karena ini airnya di kiri, ini airnya di kanan. Berarti nanti akan saling meniadakan. Jadi dicoret ya, karena jadi selisih. Kita tinggal tulis, berarti H2-nya kali setengah jadi H2 gas, ditambahkan setengah O2 gas, menjadi H2O liquid. Nah, delta H-nya kita bagi 2 juga, berarti kita dapat minus 285,5 kilojoule. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Yang posisinya berlawanan berarti dicoret karena jadi selisih. Maka hasil akhirnya di sini kita punya tinggal Ca solid ditambahkan H2 gas. Ini setengah tambah setengah jadi 1. O2 gas menghasilkan CaOH 2 kali solid. Nah, delta H-nya ini tinggal dijumlahkan gitu ya. Nanti dapat hasil penjumlahannya minus 984 kilojoule. Seperti itu. Oke. Nah, ini kilojoule karena yang dibentuk itu koefisiennya 1, berarti ini per mol, per 1 molnya. Ya. Maka jawabannya ada di A untuk nomor ini. Selanjutnya kita punya di sini sel volta di mana elektron mengalir dari Fe ke Ag. Berarti dari info ini adik-adik, kalian ada elektron mengalir berarti ini anoda. Ini anoda. Yang ini pasti katoda. Nah, katoda itu tempat reaksi reduksi, sedangkan anoda itu tempat reaksi oksidasi. Lalu tanda kutubnya berarti ini kutub negatif, sedangkan yang ini adalah kutub positif. Itu pada sel volta. Jadi ingat Krauss dan kapan vol pada materi sel volta.
eta. Jadi ingat dua hal ini ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Disuruh mencari nilai potensial reduksi. Nah, potensial reduksi itu yang ditanya ini adalah reduksi. E0 reduksi Fe2 plus ke Fe itu berapa? Nah, cukup kalian jawab apa yang ditanyakan itu kalau mau nyari E0 selnya dulu yang kita cari. E0 selnya itu adalah E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Ya, nah di mana si reduksinya adalah si Ag plus Ag. Nah, sedangkan yang mengalami oksidasinya adalah si Fe2 plus Fe. Nah, ini Excelnya sudah ada yang mana ini? Ini yang tercantum pada meter itu ini adalah E0 selnya. Jadi kita masukkan E0 selnya adalah positif 1,23 volt, lalu Ag-nya plus 0,79 volt dikurangi E0 Fe2 plus Fe. Berarti si E0 Fe2 plus Fe sama dengan plus 0,79 volt dikurangi 1,23 volt. Jadi tinggal pindah ruas ya. Maka hasilnya E0 Fe2 plus Fe-nya sebesar negatif 0,44 volt. Jadi jawabannya ada di BB. Oke, untuk nomor 39 ini materi tentang laju reaksi. Nah, kalian sudah punya yang diketahuinya adalah data yang ada di dalam tabel ini ya. Ini sebagai yang diketahui. Lalu apa yang ditanya itu adalah orde reaksi untuk A dan nilai X, berarti ini yang ditanya konsentrasinya. Jadi yang ditanya orde A dan konsentrasi A. A sama dengan X tanda tanya. Nah, jadi kalau kita mau nyari konsentrasi, kita harus dapat orde reaksinya dulu. Nah, jawab persamaan laju reaksi ya, atau V gitu. Atau boleh dilambangkan dengan R juga sebagai ini kan di sini lambangnya R. R itu dari rate ini sama aja laju reaksinya. Nah, berarti itu adalah V sama dengan K kali A pangkat X. Nah, jadi X di situ, nah ini adalah orde reaksi. Itu adalah X. Nah, kamu disuruh nyari. Nah, kalau disuruh nyari, kita bandingkan saja. Ini kan sudah ada percobaan 1, 2, 3, 4. Maka kita pakai saja percobaan. Nah, kita lihat 1 dan 2 dulu. 1 dan 2. Berarti kita punya V1 per V2 sama dengan K1 per K2 kali A1 per A2 pangkat X. Nah, ternyata V1-nya di situ kan pangkatnya beda. Ini 7, ini min 4. Saya buat aja jadi sama-sama. Ini kan min 5 gitu ya. 7 kali 10 min 5. Ini 1,4 kali 10 min 4. Saya buat aja sama-sama jadi min 5. Berarti 7 kali 10 min 5. 1,4-nya saya bikin jadi 14 kali 10 min 5. Nah, ini laju 1, laju 2. Nah, karena K di semua tetapan sama, jadi saya langsung coret. Maka kita tinggal memasukkan A-nya atau konsentrasinya. Konsentrasinya 0,01 per 0,02 pangkat X. Nah, kita coret lagi. Ini coret. Nah, ini coret. 7 per 14 itu juga setengah. Berarti setengah pangkat 1 sama dengan setengah pangkat X. Nah, berarti X-nya 1. Gitu. Itu ordenya. Nah, lalu kalau mau mencari molaritasnya di sini untuk mencari orde. Nah, untuk mencari molaritasnya atau si X. Nah, kita bandingkannya jangan percobaan 1, 2 karena 1, 2 molaritasnya sudah ada ya.
Nah, kita bandingkan berarti percobaan 1 dan 5. Jadi di sini P1 per P5. Ini K1 per K5. A1 per A5 pangkat 1. Nah, P1-nya 7 kali 10 min 5. P kelimanya 35 kali 10 min 5. K-nya sama seperti yang tadi. Kita coret karena tetap. Nah, kita tinggal masukkan A-nya. A ke satunya di situ 0,01, ini X pangkat 1. Ini kita coret pangkatnya, min 5 dan min 5-nya 7 per 35, 1 per 5. Ya, jadi kita punya 1 per 5 sama dengan 0,01 per X. Jadi X-nya itu 0,05 molar. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya ada di ordenya 1, konsentrasinya 0,05. Berarti jawabannya ada di A. Itu untuk nomor 39. Jadi yang ini ingat, lambang X itu adalah orde. Lambang X di sini ini adalah konsentrasi. Selanjutnya ini tentang reaksi kesetimbangan. Jadi tulis dulu ya, konsep kesetimbangan yang akan dipakai di sini ada gasnya bertambah atau berkurang, harga K-nya berubah atau tidak, reaksinya makin cepat atau lambat. Nah, terus reaksinya geser atau enggak. Nah, itu ada konsepnya, adik-adik ingat ya. Konsepnya itu tentang konsep pergeseran kesetimbangan. Nah, untuk berbicara pergeseran kesetimbangan, faktor yang pertama adalah faktor konsentrasi atau molaritas M. Nah, ini ada 2. Apakah si M-nya itu mau ditambahkan, ya, ataukah si M-nya itu mau dikurangi? Nah, kalau ditambah, sebelah mana yang ditambah? Tambah yang sebelah kiri atau tambah yang sebelah kanan? Nah, kalau dikurangi juga 2, kurangi yang sebelah kiri atau dikurangi yang sebelah kanan. Jadi kalau saya tambahnya yang sebelah kiri, ini reaksi akan geser. Nah, ini juga sama, ini reaksi akan geser. Kenapa sih bisa demikian? Karena reaksi kesetimbangan itu pakai prinsip asas Le Chatelier ya. Jadi kalau ada aksi, dia akan melawan aksi tersebut untuk mengurangi dampak dari si aksi, bahwa reaksi akan kembali menuju kesetimbangan. Gitu ya, akibat aksi yang diberi, nah dia akan melakukan kesetimbangan yang baru, gitu, membentuk kesetimbangan yang baru. Jadi kalau kita tambah yang sebelah kiri, reaksi gesernya ke kanan, karena yang kiri kebanyakan, maka dia harus berpindah sebagian ke sebelah kanan. Lalu kalau tambahnya yang kanan, berarti dia akan pindah ke sebelah kiri. Kalau dikurangi yang kiri, kirinya terlalu sedikit, maka dari sebelah kanan akan pindah ke sebelah kiri. Jadi reaksinya geser kiri. Kalau yang kanan ditambah dikurangi, berarti yang kanannya kekurangan, maka yang kiri akan memberi ke sebelah kanan. Jadi reaksinya akan geser ke kanan. Seperti itu. Nah, lalu faktor yang kedua itu ada faktor suhu atau T. Nah, ini si T-nya tuh dapat dinaikkan atau T-nya diturunkan. Nah, kalau si T-nya dinaikkan, maka reaksi akan geser ke sebelah endoterm. Nah, endotermnya di reaksi itu sebelah mana? Terserah mau sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang penting kalau suhu naik gesernya ke endoterm yang delta H-nya itu bertanda positif. Sedangkan diturunkan dia akan geser ke eksoterm yang tanda delta H-nya itu negatif. Itu kalau pakai faktor suhu. Nah, lalu yang ketiga ada faktor tekanan P dan volume itu V. Nah, ini mah berbanding terbalik gitu ya. Jadi ketika P-nya diperbesar,
si tekanannya, berarti si volumenya itu akan diperkecil. Sebaliknya, kalau tekanannya diperkecil, nah berarti si volume akan diperbesar. Nah, maka reaksinya kemana bergeser? Nah, ini reaksi akan geser. Ini reaksi juga akan geser. Nah, kalau volumenya diperkecil, dia akan geser ke koefisien gas yang kecil. Nah, sedangkan yang ini akan geser ke koefisien gas yang besar. Oke, nah lalu satu lagi dalam keseimbangan itu, nah nilai K itu tetap jika si T-nya itu tetap. Berarti nilai K itu akan berubah kalau T-nya juga berubah, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Bentar. Oke, kita punya si reaksinya itu adalah 6NO gas ditambahkan 4NH3 gas menjadi 5N2 gas ditambahkan H6H2O gas. Nah, delta H-nya negatif. Kenapa? Karena dibilang bersifat eksoterm. Jadi saya tulis, berarti sebelah kanannya sudah pasti eksoterm gara-gara delta H-nya negatif. Jadi yang sebelah kiri akan menjadi eksoterm. Eksoterm. Endoterm. Ini akan menjadi endoterm. Gitu ya. Nah, terus kamu ada info lain selain suhu, koefisien. Nah, koefisien gas yang sebelah kiri itu jumlahnya 10 karena 6 tambah 4. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu koefisien gasnya sama dengan 11. Nah, maka kita lihat apakah gas N2 akan bertambah ketika suhunya naik. Nah, kalau berarti menurut opsi yang A, jika T-nya dinaikkan, maka dia geser ke endo. Nah, endonya itu si NO dan NH3. Ini artinya si NO dan NH3-nya jumlah akan bertambah. Nah, si jumlah zatnya gitu ya, dia akan bertambah. Jadi kalau di sini dibilang N2 yang bertambah, salah. Jadi yang bertambahnya harusnya NO. Jadi ini salah. Nah, terus NH3-nya harusnya justru bertambah, bukan berkurang. Jadi ini juga salah. Lalu harga K, ingat K-nya makin besar atau makin kecil, kalian lihat di sini. Yang opsi C ya. Jadi kalau C di situ nilai K itu ada konsentrasi sebelah kanan yang gas atau larutan ya dibagi konsentrasi yang sebelah kiri gas dan larutan. Berarti ini ingat koefisien pangkatnya, koefisien pangkatnya. Nah, berarti K-nya di sebelah kanan ada siapa? Ada N2 dikali H2O per koefisien sebelah kirinya NO dikali NH3 pangkat 4. Ini N2-nya pangkat 5, H2O-nya pangkat 6. Si NO-nya pangkat 6. Nah, maka harga K-nya bagaimana? Nah, kalau di sini kita lihat bersifat eksotermis. Kalau kamu di sini K-nya makin kecil itu gara-gara reaksinya berarti geser ke sebelah kiri, ke endoterm. Sementara reaksi ini bersifat eksoterm. Jadi kalau suhu dinaikkan, dia akan semakin kecil, betul ya. Kenapa? Karena ketika T-nya naik, nah T-nya dinaikkan, tadi kan gesernya ke endo, endonya ada di sebelah kiri. Nah, gitu ya. Jadi nanti kirinya banyak, nah si kanannya itu sedikit. Ya, maka hasil baginya itu akan menjadi K
K-nya kecil hasilnya. Oke, berarti ini pernyataannya benar. Jadi jawabannya yang C. Jadi ketika suhunya naik, dia malah geser ke kiri, berarti si reaksinya nih makin cepat makin lambat itu nanti tergantung nilai K ya. Karena walaupun dia geser ke kiri bukan berarti reaksinya melambat. Gitu ya, karena tidak menghasilkan produk. Tapi perlakuan suhu itu untuk istilahnya meramalkan kesetimbangan yang barunya gitu. Jadi dia ingin mencapai kesetimbangan yang baru itu dengan melakukan pergeseran ya. Jadi di sini akan lebih tepat dengan harga K-nya makin kecil. Nah, kalau dikatakan reaksinya tidak geser ya salah ya, karena kalau suhu berubah itu dia akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Jadi di sini kalau dibilang reaksinya semakin diperlambat atau semakin dipercepat akibat suhu, itu tidak ada pengaruhnya untuk reaksi kesetimbangan ini, gitu ya. Nah, jadi demikian untuk soal yang kita bahas ya. Jadi kalau dikatakan tidak geser, salah karena reaksinya bergeser. Oke.